Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari Praktikum A. Nah, langsung masuk ke materi. Di sini saya akan memaparkan mengenai arus IFL atau konsep dasar mengenai perhitungan. Nah, IFL itu apa sih? Jadi, IFL itu adalah arus beban penuh yang dimana parameternya itu krusial dalam desain sensor kontrol motor. Nah, memahami dan menghitung nilai ini juga adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan dan efisiensi saat operasional itu berjalan. Lalu, mengapa nilai IFL itu penting? Nah, karena dasar untuk sizing MCB itu sesuai dengan kebutuhan si motor, kayak kabel, kontraktor, overload, terus relay juga. Itu tuh komponen-komponen yang sangat penting di dalam sebuah motor induksi. Jadi nilai IFL ini tuh sangat penting, seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah detail perhitungan arus IFL untuk motor 3 fasa ataupun motor induksi lainnya. Nah, perhitungan IFL ini melibatkan beberapa faktor penting. Dengan rumus yang tepat dan data yang benar, motor yang akurat akan menentukan nilai arus beban penuh secara presisi. Di sini juga terdapat 4 langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data motor. Selanjutnya ada rumus perhitungan, konversi satuan, dan aplikasi angka. Selanjutnya ada pemilihan MCB yang tepat untuk melindungi rangkaian dari beban lebih atau overload. Nah, MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah perangkat proteksi penting. Nah, pemilihan yang benar juga akan mencegah kerusakan motor akibat arus lebih atau hubungan overload. Nah, prinsip dasar MCB juga memiliki rating yang arus yang lebih besar dari nilai IFL motor. Namun terlalu besar sehingga gagal melindunginya. Nah, selanjutnya ada pemilihan kabel yang optimal untuk menjamin hantaran daya yang efisien. Jadi di sini juga ada pemilihan kabel untuk menentukan jalur masuk si aliran listrik itu agar tidak overload. Nah, kapasitas arus di sini kapasitas arus itu mampu menghantarkan arus maksimum yang mungkin terjadi, termasuk arus start, terus tanpa overheating atau ukuran kabel yang aman untuk IFL. Selanjutnya ada penurunan tegangan. Perhitungan panjang kabel juga menjadi suatu alasan untuk menurunkan tegangan yang berlebih dan dapat mengurangi kinerja motor. Selanjutnya ada faktor lingkungan juga seperti suhu, metode instalasi, dan jumlah kabel yang satu bundel mempengaruhi kapasitas hantaran arus kabel tersebut. Nah, selanjutnya ada pemilihan kontaktor atau overload relay. Komponen ini juga menjadi komponen pengunci dari pengendali motor. Nah, kontaktor atau overload relay juga bekerja sama untuk mengendalikan si motor dan melindungi dari kondisi berbahaya seperti misalkan kalau terjadi overheat di motornya. Nah, itu tuh si kontaktor atau relay itu bekerja secara otomatis gitu. Nah, kontaktor juga berfungsi sebagai saklar daya untuk menghubungkan atau memutuskan suplai listrik ke motor. Yang studi kasusnya kayak misalkan kita praktikum mesin-mesin listrik dengan forward reverse. Nah, semisalkan si motor listriknya itu terjadi overload, kan itu beban lebih. Nah, si kontaktor ini yang bakal bekerja. Terus ada overload relay atau TLN. Nah, ini juga sama kayak si kontaktor. Cuman ini yang lebih melindungi si motor dari beban lebih atau overload tadi. Sehingga rentan setting arus TLR ini mencakup IFL motor. Nah, disetel pada atau diatur pada
1 hingga 1 kali EFL. Seperti itu. Selanjutnya ada sizing komponen untuk rangkaian start delta. Nah, studi kasus yang praktisnya adalah rangkaian start delta ini mengurangi arus start motor sehingga komponen harus disesuaikan untuk mengkonfigurasi khusus. Nah, ada menghitung EFL motor, jadi kita harus menghitung dulu arus beban pada motor untuk konfigurasi delta. Seharusnya ada arus di rangkaian start delta. Nah, arus ini juga mengalir untuk kontaktor utama dan kontaktor delta dengan kisaran arus sekitar kurang lebih EFL per delta 3, delta pangkat 3, dan kontaktornya membawa EFL pangkat 3 saat start. Lalu ada sizing kontaktor. Nah, kontaktor utama dan delta ini juga disarankan minimal 0,58 kali saat kontaktor start bekerja. Selanjutnya ada sizing overload relay. Nah, overload relay ini juga dipasangkan di fasa dan disetel pada ukuran 0,58 kali EFL motor, seperti itu. Lalu ada panduan cepat untuk desain yang efisien. Nah, di sini ada MCB, kabel, kontaktor utama, kontaktor delta, kontaktor start, serta ada overload relay. Di sini juga ada nilai-nilai yang memungkinkan mendesain dengan cepat nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus dalam desain nyata gitu. Misalkan di MCB, kita harus memilih ukuran yang standar untuk MCB yang dipakai, terus ada kabel juga, ada kontaktor, serta ada TOR. Nah, jadi kesimpulan dan tips untuk mendesain sistem kontrol motor adalah dengan kombinasi dan perhitungan yang akurat serta pemilihan komponen yang tepat dan pemahaman mendalam tentang standar keamanan yang nantinya dibutuhkan, seperti akurasi perhitungan, uji dan verifikasi, prioritaskan keamanan kita juga tentunya. Selanjutnya, kita harus mematuhi standar atau kualitas nasional dan internasional. Dan yang terakhir ada fleksibilitas desain untuk potensi ekspansi atau perubahan beban di masa yang akan datang nantinya untuk komponen tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.